Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tentu Mana FM di mana saja kalian berada, bertemu bersama saya Muhammad Ferry di kesempatan pagi menjelang siang hari ini rekan dengar di program Pojok IKM yang mana hari ini kami juga live streaming ya di www.tpfm.tanalautcup.co.id dan juga kami live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM dan juga live langsung juga di Facebooknya di LPPL Tuntung Pandang FM dan juga nanti ada konten semacam video pendek ya kan yang ada di Instagram. Dan juga rekan dengar untuk siapa yang berhadir pada pagi hari ini tentunya di sini ada owner C3 Indonesia. Nah, jadi apa itu C3 Indonesia nantinya Pria akan bahas bersama narasumber kita yang sudah ada di studio. Jadi kita sapa aja nih langsung ya. Halo, Assalamualaikum Mas Erwin dan Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik rekan dengar, tentunya kita tidak panjang lebar karena memang waktu yang terus berjalan ya kan dan juga agak terlambat tadi karena memang ada siaran langsung ya kan hari Kartini. Jadi kita langsung saja nih. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas, apa sih C3 Indonesia ini secara umum gitu kan ya? Dan apa kepanjangannya gitu kan ya? Apa produk-produknya yang saat ini memang ada gitu di tempat C3 ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tuntung Pandang FM di 102,3. Terima kasih undangannya untuk C3 Indonesia terkait di acara Pojok IKM. Kami apa istilahnya pasti bangga lah diundang ke sini karena nggak pernah nyangka juga. Alhamdulillah ya ketemu bisa silaturahmi di sini juga. Alhamdulillah. Jadi C3 Indonesia ini awalnya berdiri tahun 2022. Oh, baru aja ya 2022. Baru aja. Belum lama sih sebetulnya. Belum lama. Itu awalnya kami memang mau membuat C3 Indonesia ini untuk tadinya produksi produk pembersih harian di pencucian mobil dan pencucian sepeda motor. Tadinya cuma sampo dan semirban atau pengkilap dashboard. Ya. Jadi C3 Indonesia itu C3. Kebetulan ini kawan saya di sini Rian yang memberi nama C3. Oke. Saya tambahkan Indonesianya aja di belakang. Jadi C3 Indonesia. C3 Indonesia ya. Jadi C3 itu singkatan, Om. Clean, care, clear. Oh, clean, care, clear. Iya. Oke. Sip. Jadi apa namanya? Istilahnya membersihkan, istilahnya. Iya. Apa ya? Care itu apa ya? Merawat ya. Membersihkan, merawat dan apa ya? Clear ini selesai gitu ya. Iya, karena jadi, ada ini jadi selesai semua. Nah, jadi semua. Oke, seperti itu ya. Maaf agak nervous nih Om. Enggak apa-apa. Saya agak nggak nyangka juga. Soalnya dulu waktu sering kita kan jualannya keliling ya ke Banjar ya. Kalau misalkan pas hari Selasa tuh kan kita berangkat antara jam 9 atau jam 10 biasanya. Itu pasti dulu kan mobil operasional kita tuh kan nggak ada tipnya. Jadi dengarkan radio. Oke. Kebetulan pas selalu di acara Pojok IKM dulu. Gitu ya. Pas lagi Selasa. Ya, jadi hari Selasa pasti ada Pojok IKM. Ya, makanya nggak nyangka juga. Ya, ini nanti kita akan tanyakan nih rekan dengar. Jadi kenapa nih bisa ikut di IKM juga gitu kan ya di Tanah Laut gitu kan. Kan ini memang agak apa ya? Agak pertama gitu ya, baru pertama dan baru tahu ini ada juga di Tanah Laut gitu Mas ya. Dan ini yang nantinya akan kita bahas juga. Tapi ini Mas, kenapa apa sih yang melatar belakangi gitu kan ya terciptanya C3 yang selain alasan yang memang kata Masnya tadi untuk pembersihan di tempat produk pembersih harian gitu. Iya. Nah, itu apakah ada yang melatar belakangi lagi kenapa C3 ini ada gitu? Sebelumnya ini Mas, saya dulu punya cucian. Oh gitu. Terus kenal dengan Mas Erwin ini kan sudah lama saya. Jadi saya suruh bikin lah, bikin semir pertama dulu tuh. Habis itu bikin 2 jerigen aja dulu tuh kan. Oke.
saya untuk cucian, Mas Erwin untuk diri sendiri, tapi diposting sama Mas Erwin di Facebook. Gitu Nah, di itu Facebooknya. awalnya. Dari awalnya di situ ya. Iya. Jadi awal mulanya usaha ini pertama ada banget. gitu ya. Iya. Nah, dari kawan juga sih sebenarnya rekan dengar ya. Masnya yang mengolah, tapi si Mas Erwin ini yang kayaknya membuka peluangnya Iya. gitu ya. Oh, gitu. Nah, Mas ini nih belajarnya dari mana sih dalam mengolah kayak gini nih ya, kayak sampo dan juga yang lain-lainnya ini yang ada di Radio Tuntun Pandang. Apakah memang ini otodidak atau ada belajar juga nih sama orang-orang yang lain gitu? Jawab. Hmm. Awalnya otodidak, cuma Otodidak. misalnya untuk satu resep ini Mm-mm. itu kemungkinan bisa 5 bulan kita perbaikinya, Mas, karena kita terima Risetnya, komplainan Risetnya ya. Iya. Wah, lumayan juga ya, 5 bulan ya. Ada yang 1 tahun. Ada yang 1 tahun. Iya. Aduh. Ibaratnya sampai sekarang pun ada beberapa yang masih kita perbaiki gitu. Oke, jadi terima terus ya Mas ya, Masukan. saran masukan Iya, gitu kan ya masukan. kepada Komplain, masukan. dari Kritik dan pelanggan saran. gitu ya. Iya. Nah, jadi terbuka aja rekan dengar ya kalau kita mengolah ini secara pribadi gitu ya Mas ya, dan juga kawan-kawan gitu kan ya, terima saran itu. Oke, itu ya rekan dengar, eksperimen juga dulu kan Iya. awal mulanya sama kayak bikin wadai, bikin yang lain-lainnya itu pasti eksperimen dulu ya. Kalau kita tidak punya keahlian sebelumnya gitu kan ya. Nah, seperti itu, dan alhamdulillahnya Masnya sudah membuat beberapa produk yang sudah terpampang di Radio Tuntun Pandang saat ini. Nih kalau boleh dijelaskan nih produknya ada apa-apa aja Mas, boleh disampaikan di sini, boleh diperkenalkan kepada masyarakat mungkin yang lagi dengerin. Ini kita ada produk car cleaner dari C3 ini, pembersih jamur, Mas. Jamur untuk bodi mobil, Oke. interior dalam mobil, ini pakai ini. Oke. Kaca-kaca lampu mobil bisa nggak Mas? Yang mana tuh? Yang kuning gitu ya? Iya, yang kan Itu agak-agak bisa, buram. cuma paling sedikit aja, Mas. Sedikit Karena itu aja. harus poles sih sebenarnya. Oh, Itu gitu. ada lagi obatnya khusus. Oh, ada lagi. Ya, perlakuannya ada lagi yang khusus. Terus ada ini silicone wax, ini pengkilat bodi, Mas. Oke, pengkilat Buat bodi. luar lah, kendaraan, mobil bisa. Terus Bodi luar, terus ada lagi. Nah, ini sampo tanpa sentuh nih rekan dengar. iya, ini sampo touchless yang Touchless. viral kemarin. Iya, itu tuh yang lagi viral banget. Jadi ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu produk turunan dari sampo salju. Salju. Iya, cuma iya. dia punya fitur khusus untuk merontokkan kotoran tanpa digosok. Intinya itu. Intinya seperti Jadi itu ya. lebih ke melunakkan kotorannya. Heeh. Habis itu dibantu dengan jet cleaner yang tekanan tinggi. Oke, jet cleaner yang apa itu yang semprotan Yang itu ya? pencucian mobil Pencucian mobil biasanya. itu ya Iya, kan? Oke, jadi agak agak cepat nantinya rekan dengar ya, itu mempermudah si paman-paman yang membersihkan Nggak perlu kendaraan, gosok. nggak perlu gosok gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama lah ibaratnya Iya, gitu kan ya kalau mencuci di pencucian kendaraan atau mobil gitu kan ya. Jadi kalau ada C3 sampo tanpa sentuh ini yang tentunya ini akan mempermudah kita. Dan kita juga yang lagi di rumah gitu kan ya, yang mungkin agak-agak males gitu kan ya untuk cuci segala hal gitu kan yang berkaitan dengan yang kotoran yang ada di kendaraan, bisa tuh pakai sampo tanpa sentuh ini. Sisa semprotkan aja kan Mas? Atau gimana nih cara penggunaannya dari C3 ini? Apakah memang harus ada? Kalau ini harus ada alat yang membuat jadi saljunya ada sih, Mas. equipment khususnya. Oh, untuk sampo gitu tanpa ya. sentuh, Karena ya. foamnya itu nanti yang melunakkan kotorannya. Jadi kalau misalnya cuma disiram aja kurang efektif. Kurang efektif ya. Nah, itu apakah belinya juga sama di C3 juga? Gimana? C3 juga yang produk yang satunya tadi yang membuat itu anunya? Untuk sementara kita Enggak. belum ada. Belum ini aja Kita sementara. produk Produk hariannya hariannya. aja Iya, ya. kalau Oke. peralatan belum. Belum ada ya. Jadi ini terkhususkan untuk yang pencucian mobil dan juga kendaraan aja dulu ya sementara ini. Showroom. Banyak sih auto detailing. Antara lain yang berhubungan dengan otomotif biasanya. Nah, berhubungan dengan otomotif ya, rekan dengar, intinya seperti itu. Mas, kalau proses pembuatannya nih dalam kesehariannya Mas Erwin dan juga Mas Rian nih, itu seperti apa? Apakah memang menunggu
stok ini habis dulu kah? Apakah memang setiap hari itu produksi terus? Apakah memang ada target khusus juga di setiap harinya gitu? Kalau untuk stok produk ya biasanya kebetulan saya sendiri kan fokus di penjualan, penjualan, finance, manajemen, marketing dan sebagainya lah. Nah untuk produksinya memang di Rian. Jadi di Om Rian ini biasanya saya kalau stok ini habis kan kita kan ada jual di online, ada juga kita keliling. Kan misal stok habis ya saya sampaikan ke Om Rian ini. Om Rian. Iya, nanti beliau yang bikinkan. Langsung panggil orang buat produksi di lokasi. Jadi panggil orang juga nih ya. Iya, bantuan ya. Jadi dalam sehari bisa berapa Mas Rian dalam mengolah? Mungkin seminggu 2 kali produksi. 2 kali produksi ya. Oke. Ini yang paling banyak nih yang mana nih? Untuk paling banyak kita yang sampo wax, terus smear, tire gel ini kuning, hitam. Kita ada 3 produk kalau untuk semir bannya. Itu sih yang untuk best sellernya banget. Sama ini. Yang mana Mas? Pembersih mesin. Pembersih mesin. Pembersih mesin. Ada juga nih rekan dengar. Wah, ini pokoknya berhubungan dengan otomotif ya. Nah, ini yang best seller pada. Best seller. Iya ini. Engine decreaser. Ini soalnya pembasuhan masuk, bengkel juga masuk. Iya. Iya Mas, karena kan memang kalau kita buka-buka kendaraan, kita buka bengkel ya kan pasti dibuka terus kan nih harus dibersihkan. Ini pas nih ya. Pas. Pengganti kayak apa ya, semacam kayak bensin lah ya. Nah, biasanya kan kayak gitu. Itu kan agak ekstrim kalau bensin. Iya. Enggak Mas, kan di dalam itu kan ada oli-olinya biasanya. Nah, seperti ini nih bisa ya pakai engine decreaser ini ya. Harusnya memang pakai produk ini Om untuk kayak pembersihan blok-blok mesin. Itu supaya awet gitu kan. Lebih irit pengeluaran kalau bensin kan agak-agak mahal itu ya, gitu. Banyak juga gitu kan ya. Tapi ini bagi para paman-paman bengkel nih kan, ini menjadi suatu hal yang bagus nih rekan dengar bahwa ada engine decreaser ya kan yang bisa membuat mesin itu lebih bagus lah buat para pelanggan gitu kan yang datang ke bengkel Anda gitu kan ya, karena ini khasiatnya itu semacam ada khasiatnya juga sih sebenarnya ya, membersihkan blok mesin. Nah ini penting nih ya kan, ada membersihkan noda oli, nah kerak mesin dan juga penghilang karat. Ini pas banget nih buat yang ada di bengkel. Nah dan juga pribadi mungkin juga mau bersih-bersih sendiri ya kan, nah bisa juga. Oke Mas, kalau dijual dengan harga berapaan? Apakah memang harganya murah, apakah gitu standar aja gitu Mas Erwin nih? Kalau di untuk penjualan harga yang jelas kita jual sesuai dengan barangnya ya. Jadi produk itu kira-kira efektifkah atau istilahnya yang dibutuhkan dengan masyarakat ya kita jual sesuai dengan yang istilah pasaran yang sudah ada. Ya kita jual nggak terlalu mahal, kita jual juga tidak terlalu murah. Tidak terlalu murah. Karena kan kalau terlalu mahal juga istilahnya pikir-pikir juga Mas kita. Ya kan pasar kan pasti berpikir juga. Tapi kalau terlalu murah istilahnya kita kan namanya bisnis kita cari profit. Cari profit. Iya kan? Untung kan kita. Jadi kita cari yang pas barang itu sesuai dengan budget konsumen istilahnya itu. Jadi sedang-sedang saja lah rekan dengar ya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan Anda ya kan ya. Tapi kalau banyak kan pasti ada diskonnya ya Mas ya. Nggak ada. Pasti. Ya. Untuk para pelaku usaha pasti harga kami khusus Om. Apa khusus ya? Iya. Ini seperti kayak di car wash ya kan dan juga pencucian yang lain lah pokoknya itu ada harga khusus ya Mas ya. Ada beda pasti. Kalau pemakaian pribadi itu kan beli belum tentu satu bulan sekali. Iya. Tapi kalau pembasuhan bengkel dan lain sebagainya itu kan bisa setiap bulan, setiap minggu. Iya, bisa berkali-kali lah intinya gitu kan ya. Nah, jadi karena ini barang habis pakai Om istilahnya kan. Oke. Nggak ada sisa. Nggak ada sisa ya. Oh iya, karena memang dipakai terus gitu kan ya, setiap hari dikeluarin gitu kan ya si C3-nya ini rekan dengar. Nah, tapi kalau kita pemakaian sendiri kan kayaknya jarang deh buang buang kotoran yang ada di kendaraan itu tadi gitu kan ya, seperti itu. Mas, kalau kita kan pesen di online nih. Nah, itu pesannya di mana? Apakah memang sudah kayak ya kita anggaplah aplikasi kayak Shopee apa yang lainnya gitu? Jadi kalau untuk penjualan kami ada 2 platform. Yang pertama di Shopee. Di Shopee itu ada 2. Ada kalau di Tanah Laut ini ada 2. C3 Indonesia dan
Ada satu lagi akun Rians, Akun beliau yang pegang Masnya. ya Om Rian ini. Iya. Di Banjarmasin juga ada satu, di Banjarbaru juga ada satu. Reseller. Resellernya. Iya. Reseller Mereka masing-masing punya akun juga satu. Gitu tadi juga, ya. Di Shopee ya, rekan dengar ya. Satu lagi di Facebook. Tapi kalau Facebook pakai akun pribadi aja di marketplace. Marketplace ya. Di Instagram ada nggak Mas? Di Instagram ada, Cuma kurang aktif. Cuma nggak aktif. Kurang aktif. Lebih aktif di Shopee-nya ya, Shopee dan juga Facebook tadi ya. Di Shopee. Apalagi Mas Erwin dan juga Mas Rian kayaknya langsung turun ke lapangan juga gitu kan ya. Justru awalnya kita tuh jualnya bukan di online. Ya memang awalnya di Facebook itu kan buat coba-coba dulu. Cuma setelah berjalan, ternyata kan awalnya yang dibilang tadi Om Rian itu 2 jerigen kan. Satu dipakai buat beliau, satu saya coba-coba jual, ya kan. Ternyata ada yang beli cucian Haji Rojak di depan Kompis itu. Oh iya situ. Yang cucian paling tua rasanya di tanah laut nih. Segitu. Beliau pembeli pertama kami dulu. Dari situ banyak sih kritikan dari beliau, saran yang akhirnya ternyata masih banyak kekurangan. Kita perbaiki, kita keliling lagi. Tadinya cuma di sekitaran Playhari aja. Kota sini aja ya. Alhamdulillah ada aja karena memang barang itu kan nggak ada yang produksi di sini. Iya Mas. itu hal yang menjadi apa ya, semacam masalah juga sebenarnya. Iya, kalaupun ada di Alfamart yang mohon maaf merek kit itu harganya kan terlalu mahal untuk pelaku usaha. Pikir-pikir juga mereka kan. Nah, dan ada juga si paman-paman yang pembersih kendaraan itu biasanya pakai sabun mandi kayak biasa aja gitu kan. Sunlight atau sabun colek gitu biasanya. kan. Itu yang hal-hal seperti itu. Nah, itu kan yang memang bukan peruntukannya sepertinya gitu. Ya memang kalau barang bukan peruntukannya tuh pasti hasilnya tidak akan optimal sih. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini buat kalian-kalian semua nih kenangan jangan ragu ya. Langsung aja nih beli C3 Indonesia. Wah. Terima kasih. Iya, ini kan kita semacam promosi gitu kan ya. Di sini gitu kan ya untuk memperkenalkan C3 ini apa gitu kan ya. Bahwa C3 itu adalah semacam ya itu tadi produk yang bisa dipakai di pembasahan mobil dan motor gitu kan ya, dan juga di bengkel-bengkel ya juga bisa gitu kan ya. Showroom juga bisa gitu kan ya, yang bisa mengkilatkan gitu kan ya kendaraan Anda semua rekan dengar ya. Jangan takut kendaraan tua, tapi kalau pakai C3 gitu kan ya Mas ya, bisa mengkilat ya Mas ya. Seperti itulah intinya gitu rekan dengar ya. Mas, kalau sehari itu ini kan tadi kayaknya per minggu ya, habisnya gitu kan ya. Nah, dalam sehari tuh kan ini juga keliling gitu kan ya, dan juga secara online. Nah, itu bisa menghabiskan berapa banyak si C3 ini? Kalau misalkan, jadi kan kalau kita produk seperti ini kan tidak seperti orang jualan makanan ya. Iya. Orang jualan makanan itu kan produksi setiap hari. Karena kalau istilahnya besok harus beda lagi, sudah busuk kan. Kalau ini kan produk awet. Nggak ada basinya istilahnya kan. Nah itu kita makanya produksinya kenapa seminggu 2 kali, karena dari seminggu 2 kali itu bisa menghasilkan yang bisa jualan setiap hari. Oh iya. Iya kan? Nah ya itu. Jadi dalam seminggu itu kita kumpulkan 2 hari untuk produksi, sisanya untuk jualan. Jualannya secara online, kalau yang sekitaran Playhari biasanya kita antar. Nah kalau untuk wilayah yang jauh seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Rantau, itu kita keliling ada periodenya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau untuk rantau sebulan sekali. Oke. Kalau untuk wilayah arah Batu Licin itu kita pakai travel biasanya. Oke. Nah, jadi ongkir nanti bisa kita dibicarakan lah. Oke. Tapi intinya kita ada bantuan dari travel. Iya. Terus untuk pengiriman hari-hari ke Banjarmasin pun kami ada bantuan juga kawan di Playhari. Iya, Fikri namanya. Kita sebut aja lah. Iya, karena Bapak. Karena memang sering dibantu kan sama dia ya kan ya. Iya, sama Pak Agus kadang-kadang juga kan. Iya, itu. Oke. Nah, itu pemesanannya habisnya tadi jawab pertanyaan tadi ya. Iya. Untuk habisnya itu macam-macam sih Om ya. Itu bukan per hari, kita mungkin ngitungnya per bulan. Per bulan. Iya. Hitungannya seperti itu ya. Karena kan awalnya tuh kita kan jualnya jerigenan sebenarnya. Oke. Nah, produk ini baru setahunan sebenarnya berjalan di Shopee. Bikin kayak gini ya. Iya. Awalnya jerigen semua. Baru setahun ini kita istilahnya coba di Shopee, ya ini kita buat produk kemasan kecil-kecil ini. Iya. Nah, ini gimana nih Bang? Ya. Perbedaannya dijerigen dengan hal-hal produk-produk seperti ini. Apakah memang efektif yang seperti ini, apakah yang jerigen?
Ini pertanyaan secara pribadi nih. Kalau Nah, karena memang ini agak penasaran kadang gitu kan ya sama orang-orang yang Sebenarnya segitu. ini kalau kita bikin gini menanggulangi ongkir aja sih sebenarnya. Gitu ya. Per liter kan Ya. per kilo juga ongkir di marketplace itu kan. Iya. Terus ada juga sih kita ngeluarin yang mungkin bibit misalnya orang pengen 5 liter. Tapi kan kendala ongkir 5 kilo kan. Iya, ongkirnya jadi itu yang agak-agak bikin, mahal biasanya Bang. ini bibit. Jadi sekilo aja datangnya, nanti di sana tinggal tambah air gitu. Oh, ini masih sebenarnya masih ada bisa bibitnya juga ya? Ini masih ada 30 produk lagi sebenarnya. Waduh, banyak juga ya? Iya, tapi produk turunan. Produk Misalkan turunan. ini versi 5 liter. Oke. Ini versi 5 liter, ini versi 5 liter, 5 liter. Jadi ada yang bibit juga. Bibit tuh konsentrat. Misalnya, tinggal dicampur air di lokasi nanti kalau sudah sampai barangnya itu. Oke, jadi ini ada produk turunannya ya, rekan-rekan ya. Ini sebagian aja. Kita ada 40 produk. 40 Tapi produk. istilahnya produk turunan lah. Oke, 40 produk ya. Nah, ini kalau semacam tanya-tanya boleh aja berarti ya Mas ya, sama Masnya Mas Erwin dan Mas Rian gitu kan ya. Pasti. Nah, ini pas untuk motor saya ini gimana gitu kan ya, untuk usaha saya gimana gitu. Bisa kan, kita ya, bantu gitu kan, konsultasi tipis-tipis lah. Tipis-tipis ya. Iya. Nah, karena kan memang ini banyak nih 40 produk gitu kan ya sebagai turunannya gitu kan ini harus ada konsultasi juga gitu kan ya kalau beli banyak kan apalagi yang luar daerah. Luar dari tanah laut gitu kan ya. Kalau pelanggan Mas nggak apa-apa gitu kan ya. Ini yang mungkin baru gitu loh Mas. Nah, itu boleh ya tanya-tanya rekan-rekan konsultasi sama Mas Erwin atau sama Mas Riannya gitu kan ya terkait dengan produk-produk yang saat ini ada gitu kan ya. Jadi jangan risau rekan-rekan semua ini lengkap sudah kayaknya menurut Pri ya kan. Ada engine-nya, ada komponnya juga gitu kan ya buat yang ada agak baret-baret sedikit gitu ya. Dan juga ada car cleanernya gitu kan untuk pembasmi jamur. Nah, dan juga tire gel nih rekan-rekan untuk mengkilapkan si ban kalian tadi itu. Nah ya, dan ya pokoknya banyak lah turunan-turunan yang ada di C3 Indonesia ini. Jadi sisa kalian pilih aja yang mana nih yang pas buat usaha atau di kendaraan masing-masing seperti itu ya. Kalau untuk Mas Rian nih Mas Rian, apa sih yang menjadi kendala gitu kan dalam pengolahan C3 ini? Apakah memang dari segi bahan gitu Mas Rian atau yang lainnya gitu yang menjadi saat ini kendala banget nih? Mungkin ini apa? Kan banyak nih alatnya mungkin alatnya Mas, ya karena belum mumpuni ya. Oke. Gitu aja sih. Alatnya aja gitu. Jadi peralatan kami karena kan kami istilahnya saya bantu jawab nggak apa-apa ya. Iya, Jadi kan kami itu kan berangkat dari nol Om. Iya kan berangkat dari nol dari yang semuanya manual, serba manual kita bertahap mulai pakai alat. Cuma balik lagi karena kami home industry. Jadi alat tuh belum seperti pabrik istilahnya. Jadi masih istilahnya pakai peralatan yang menggantikan peralatan pabrik yang lebih simpel. Misalkan yang mesin mixer tuh kita masih pakai mixernya pakai bor. Cuma kita modifikasi dia jadi mixer untuk mengolah produk-produk yang lain. Gitu. Contohnya itu misalkan. Jadi itu masih ada kendala karena apa namanya? Ini kan sistemnya langganan Om. Semuanya langganan. Jadi cenderung stabil kan, Jadi ketika ada peningkatan, kadang-kadang kita kewalahan. Kadang-kadang kewalahan, makanya itu palingan ya solusinya untuk sementara kita tambah orang. Kita tambah di bagian produksinya kan. Itu. Oke, jadi tambahin di bidang produksinya rekan-rekan kalau ada peningkatan penjualan ya Mas ya? Iya, kalau ada peningkatan penjualan seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini kan sudah sistem langganan ya, jadi aman-aman aja gitu kan ya. Insya Allah ya belum tentu juga sih. Belum tentu juga. Kadang-kadang kita kan punya kompetitor juga Om. Di Banjarmasin tuh ada 2 yang sudah mendahului kita dan lumayan besar. Jadi istilahnya ya biasalah di bisnis tuh kan. Bisnis tuh ya sikut-sikutan lah. Sedikit-sedikit lah. Biasa ya. Iya, karena kita kan apalah dari pelihari kan. Nah, dari C3 nih Om, ini kan kayaknya agak-agak sikut-sikutan nih sama yang mungkin yang sudah dulu gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Nih apakah memang ada ciri khas khusus nih yang membuat C3 ini lebih unggul dari produk yang lain? Kalau untuk produk lebih unggul pastinya begini. Jadi ciri khasnya nih mungkin. Jadi begini Om. Jadi konsepnya itu dalam bisnis kita lihat pendahulu kita, kompetitor kita. Kita lihat kekurangannya Pak. Jadi privilege kita itu kan meskipun kita istilahnya terakhir atau anak bawang lah istilahnya, justru kita bisa lihat kelemahan. Iya, kita lihat kekurangannya dalam
produk mereka atau dari segi penjualan itu kita bisa masuk di situ. Misalkan dari segi harga bisa juga, atau dari segi kualitas, atau misalkan dari segi pelayanan. Misalkan mereka kurang ramah, kita bisa ramah, misalkan gitu. Iya. Harus banyak basa-basi juga istilahnya kan, ya harus panjang obrolan lah istilahnya. Sama yang terdahulu ya Mas. Ya, ada kasih komisi sedikit lah istilahnya kan, biar lancar gitu. Seperti itu ya. Kita ini semacam kayak ada harus lentur kan kalau di bisnis ini Om ya. Harus lentur dan juga kolaborasi Mas ya. Jadi kolaborasinya itu kalau tadi gitu. Misalkan ini kaku ya susah juga sih. Ya seperti itulah intinya gitu kan ya. Kalau gitu-gitu aja Mas ya, disikut-sikut orang terus ya Mas. Bukan, lebih ke apa ya, jadi mereka tuh sebagai yang pionir tuh kan pasti merasa lebih berpengalaman istilahnya kan. Otomatis ketika ada satu langganan yang nggak sengaja kita ambil ya istilahnya, ya pasti mereka marah. Siapapun ini, bisnis apapun ya, nggak cuma di kami aja ya, semuanya pasti merasakan lah di dunia bisnis tuh pasti ada. Ya begitu. Jadi bagaimana cara menyikapinya, ya pasti disikut balik ya jelas istilahnya kan. Dan juga ada cara-cara halus lah intinya ya kan Mas ya. Ada, yang penting masih tadi basa-basinya tadi. Yang penting masih fair lah, nggak main dukun. Nah itu susah deh Mas. Masih fair aja masih kita. Fair aja ya kan. Jadi dalam dunia bisnis hal-hal seperti itu biasa ya Mas ya. Biasa itu pasti di mana-mana. Dan tentunya kita harus ada basa-basinya tadi intinya. Seperti itulah intinya rekan dengar ya. Dalam dunia bisnis apalagi bergerak di bidang kayak SIS3 ini gitu kan ya. Nah, dan ini produknya lumayan baru dari tahun 2022 ya kan, sampai baru, 2024 ya kan. Dan produk yang saat ini di radio ini masih 1 tahun ya umurnya gitu kan. Iya. Yang ini. Iya, yang kan? online ini. Iya. Nah, kalau sebenarnya ini kan cuma repacking dari 5 liter. Ya produknya sebenarnya sudah dari awal. Gitu. Ya. Ini juga sebenarnya dari awal. Ini kayak enggak sama kayak bibitnya tadi enggak? Yang bungkusan ini enggak. Ini jadi. Siap pakai. Siap pakai. Produk siap pakai. Kalau bibit ada lagi. Kalau mau cek 40 produk kita bisa cek di Shopee itu C3 Indonesia atau Rians tuh tadi. Rian anunya ya di Facebook ya. Atau langsung aja ketik C3 Indonesia di Shopee itu pasti nanti keluar. Ini kalau luar daerah siap nerima ya Mas ya kalau Shopee ini ya. Ya pasti memang tujuannya untuk keluar. Untuk memperluas pemasaran memang. Nah jadi sampai keluar pun siap ya rekan dengar ya, kemanapun ya kan ya. Nah jadi kalau kalian merasa ongkirnya lebih mahal daripada si produk ini, bisa kalian konsultasikan sama Mas Rian atau Mas Erwin gitu kan ya. Cari yang bibit mungkin, nah boleh aja gitu kan ya. Atau yang seperti ini ya boleh aja, monggo lah gitu kan ya. Jadi setiap harinya itu atau setiap bulannya itu Mas Erwin dan juga Mas Rian selalu mengirim kepada para pelanggan juga gitu kan ya. Nah yang tentunya bukan hanya di Tanah Laut tetapi di daerah-daerah tetangga, termasuk di Banua Kalimantan Selatan ini Mas ya. Nah jadi ada beberapa pelanggan-pelanggan yang di situ tersedia. Jadi kalau kalian ada melihat C3, nah itulah produknya Mas Erwin dan juga Mas Rian gitu kan ya. Kalau untuk di Plehari sini ada nggak semacam kayak toko khususnya gitu Mas? Nah jadi tanya-tanya langsung nih sama Mas Erwin, nih Mas saya mau beli tapi saya nggak mau lihat gitu kan, lihat apa media sosial. Tapi saya mau konsultasi langsung nih sama Mas Erwin gitu. Kalau outlet sih kita belum punya ya, cuma biasanya langsung ke lokasi kami di Kelurahan Karang Taruna di Matas itu. Kelurahan Karang Taruna. Iya gitu di sana ada Perumahan Sinar Alam Takisung Permai di situ. Sinar Alam ya. Nah, jadi biasanya kalau yang misalkan dalam kota lihat di Shopee misalkan, misalnya Bang bisa lah istilahnya dari pembeli misalnya beli langsung bisa. Biasanya langsung saya kasih nomor WhatsApp di DM tuh. Biasanya langsung kita chattingan baru mereka nanti ke rumah atau ketemuan atau saya antar bisa juga. Bisa juga ya. Asal masih sekitaran sini. Sekitaran Plehari kota ya rekan ya. Tapi kalau jauh, nah itu ongkir sedikit gitu ya. Kalau jauh Shopee itu. Iya Shopee atau travel itu. Travel ya. Iya. Nah itu ya. Jadi alhamdulillahnya juga dari pihak travel selalu membantu ya Mas ya. Nah, alhamdulillah membantu terus gitu kan ya dari penjualan dari C3 ini gitu kan ya. Nah ini apa ya, ini kan kita kerjasama nih Mas sama Disnakerin. Nah itu masuknya dari Disnakerin itu sendiri gimana?
Apa dari segi perizinan atau yang lainnya itu gimana? Kalau di Snakerin itu kebetulan saya sekitar sebelum puasa kalau nggak salah ya. Jadi itu kan ada pemberitahuan terkait masalah pendaftaran logo. Oh, Iya kan logo. ada program gratis pendaftaran Iya. kebetulan kan. Ada di list ada beberapa UMKM. Kebetulan kan istri saya itu kan ngajar di Aliyah. Jadi punya kawan istrinya itu punya kawan ngajar di situ di Aliyah, istrinya itu di Snakerin sini, Om. Ya. Iya. Jadi kita dapat undangan lah, suruh mendaftarkan logo. Kebetulan memang dari dulu belum sempet daftarkan logo. Iya. Iya kan karena sibuk ngurusi ini kan istilahnya operasional. Jadi saya daftarkan ya masuklah ada sekitar hampir 30 UMKM lah kalau nggak salah. Ini termasuk ya program gratis pendaftaran logo itu di HKKI Intelektual Indonesia. HAKI ya. Iya. Dan untuk namanya sendiri sudah terdaftar juga berarti di sana ya? Kalau nama ya itu sebenarnya kalau untuk izin usaha sudah awalnya di surat keterangan berusaha yang dari dinas ini permodalan. Oh, dinas permodalan. Iya sudah. Tapi untuk pendaftaran ke hakinya memang belum ya. Ya baru sekitar sebulan 2 bulan yang lalu mungkin. Baru 2 bulan. Iya. Oke, jadi C3-nya logonya aja dulu ya kan yang sudah didaftarkan nanti baru namanya. Ini takutnya kalau diambil orang logo dan produk ya. Logo dan produk ya kan. Ya, tapi kalau nama itu yang menjadi sebuah dilema kadang Mas. Nah, kalau ini sudah kalau sudah tinggi banget gitu penjualannya kan tiba-tiba diambil orang itu yang menjadi sayang banget biasanya. Nah, itulah intinya kenapa si pihak dari Snakerin selalu membantu untuk pelancaran ke HAKI ini. Nah, itu baik itu dari nama sendiri dan juga logonya. Nah, dan alhamdulillahnya logonya ini sudah masuk lah gitu kan ya. Jadi aman-aman aja namanya gitu kan ya. Jadi kami terima kasih juga buat di Snakerin terutama Ibu Sri ya sudah merekomendasikan kami ke Tuntung Pandang FM ini untuk diundang ke acara ini. Karena tanpa beliau ya nggak mungkin kami berada di sini. Berada di sini ya. Oke. Nah, karena kan memang biasanya nih saya bingung juga nih kenapa kok hari ini agak beda ya dari kemarin-kemarin gitu kan ya, temanya gitu kan ya, tema yang datang nih, narasumber yang datang nih, biasanya kan makanan gitu kan ya, dan juga ada semacam kayak bikin sunlight gitu Mas, nah sabun cuci piring gitu kan, ya kan, dan juga yang lainnya. Ini agak-agak beda nih C3 kata saya. Dan alhamdulillahnya nih bisa ketemu sama Mas Erwin dan juga Mas Rian ya kan, tahu-tahu cari jawaban dari semua yang ada ini seperti apa gitu kan, penjualannya seperti apa, dan alhamdulillah itu sudah dijawab tadi ya rekan dengar. Dan untuk kalau pasarannya di mana ya itu tadi di Shopee ya. Nah, secara langsung di sana, jadi kalian yang mau beli silahkan aja langsung ke C3 Indonesia. Di situ kalian bisa beli secara langsung ya kan. Dan untuk nomor WA-nya kayaknya ada juga di situ ya. Nah, di Facebook ya. Di DM nanti di Facebook ada juga. Iya. Facebooknya Mas Irian tadi ya. Mas Erwin ya, yang aktif ya, Mas Erwin. Oh itu langsung kalau marketplace itu kan sistem pencariannya kan langsung di marketplace-nya tuh. Misalkan cari sampo mobil, misalnya per hari pasti keluar pasti punya kita. Karena kan yang terdekat kan, ya kan algoritmanya kan yang terdekat. Algoritma yang terdekat dulu kan kalau di Facebook ini ya. Kalau di Facebook. Nah itu, inilah juga ya kedengar manfaatnya dari si Facebook ini gitu kan ya. Iya pasti jelas. Ada itunya ya Mas ya, semacam penjualannya di situ enak kalau kita yang di daerah kota-kota sini yang terdekat dulu gitu kan. Yang yang diperkenalkan dulu nih sama para calon pelanggan kita gitu. Nah, dan alhamdulillahnya langsung ada gitu kan C3 Indonesia ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, ini kan sudah banyak nih 40 produk tadi yang saya dengar. Apakah ada inovasi-inovasi yang ingin dituangkan lagi nih di dalam produk yang sudah ada ini gitu kan? Nah, ini Mas Rian ada gimana? Ya, produk. Ini ya produk. Bagian produk. Masih banyak sih Mas PR sebenarnya. Cuma masih di riset dulu loh kan. Nggak bagus juga langsung di orang yang beli buat percobaan kan nggak bagus kan. Harus kita riset dulu lah. Oke. Mungkin bulan ini 2 lah nanti. Dua produk yang di riset ya. Iya. Oke, itu risetnya seperti apa? Riset secara langsung ke masyarakatnya kah yang sebagai pelanggan ini atau gimana nih? Untuk awal tuh masih ke kendaraan kita pribadi. Kendaraan pribadi.
Baru misalnya ya. kita samakan dengan produk yang lain dulu, maksudnya sudah bisa Standar kualitasnya. standar Kualitasnya dulu. ya. Gitu. Oke, jadi itulah dulu rekan dengar ya. Jadi dinaikkan dulu standar kualitasnya nih seperti apa, dibedakan sama yang lainnya gitu kan ya. Jadi samakan dulu dengan Disamakan. produk yang Disamakan. sudah penjualannya yang terbaik. Misalkan sampo merek Kit. Minimal sampo yang kita buat itu minimal sama. Oh, sama Iya. yang satunya gitu ya. Sama dengan yang merek Kit misalkan. Iya. Kalau misalkan sudah, kalau bisa lebih tinggi lagi asalkan harga jualnya masih bisa bersaing ya, bisa itu nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Untuk menaikkan kualitasnya maksudnya. Oke. Gitu. Nah, itulah manfaatnya riset ya rekan-rekan. Iya. Nah, jadi sebelum dijual, di riset kembali gitu kan ya. Siapa tahu nih satu produk ini bisa tambah lagi harganya nantinya kan, tambah luas lagi penjualannya ya kan, dan tambah lagi semacam hasilnya yang lebih bagus gitu ya Mas ya. Nah, itu intinya. Dalam 1 tahun ini intinya ada beberapa riset lah yang dilakukan oleh Mas Rian ya kan ya, dan juga bareng sih sebenarnya. Bareng ya sama kawan-kawan ya. Minta pendapat juga kan gitu. Oke, ini gimana Mas? Ini gimana gitu ya? Ya kadang-kadang kita kasih sampel juga ke ini yang langganan kita gratis. Coba kalau misalkan ada kekurangan apa sampaikan kayak gitu. Oke. Nah, ini riset secara langsung ya kan kepada para pelanggan. Karena mereka kan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan mereka. Jadi lebih objektif. Misalkan produk yang ini kualitas seperti ini, coba pakai dong tes punya kita seperti apa, misalkan ada yang kurangnya apa gitu kan. Nah dari situ kalau misalkan kualitas sudah sama, biasanya kita masuk di harga. Iya, jadi gimana di harga di situ bermain lah ya. Iya. Nah, harganya bermain saat kualitas itu bagus ya rekan-rekan ya. Lihat HPP-nya dulu. Tambah bagus lah intinya gitu kan ya. Nah, oke. Nah, ini kalau di salon juga bisa ya. Nah, pasti jelas. Sudah bisa ya rekeningan. Jadi kalau kalian melihat ada produk C3, insya Allah di situ kalian bisa melihat hasilnya gitu kan ya. Seperti apa gitu kan ya. Kalau penasaran gitu ya kan. Karena kan ini kan di saja ya, di pembasuhan, di salon-salon yang ada di Plehari gitu kan, yang adanya ya dulu kan. Jadi jarang nih orang-orang yang secara mandiri gitu kan ya, Mas ya, beli gitu kan, walaupun secara langsung dia membeli, cuman agak jarang gitu. Jarang, kecuali yang memang hobi otomotif. Nah, iya, dia suka merawat sepeda motor atau mobilnya, itu biasanya mereka cari produk yang seperti ini karena harganya lebih terjangkau daripada yang produk yang dari Jawa. Kan selain ongkirnya juga kan yang istilahnya. Iya. Nah, ini ya harga dengar yang menjadi suatu hal yang bagus gitu kan. Kalau kita dapat yang cari yang lain gitu kan, ini jadi hal yang memang bisa kita pakai gitu ya Mas ya. Apalagi kitnya tadi ada nih. Kitnya ada yang semprotan ini kan ada gitu kan ya. Ini Semirban, jangan dibilang kit. Kit itu merek Om. Oh gitu. Enggak, yang maksudnya yang itu. Yang glass cleaner itu. Tapi memang bahasanya di pembasuhan tuh bilangnya kit. Iya. Padahal kit itu merek. Kita ya? sebutnya harus Semirban atau pengkilap sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Ini nih. Banyak yang salah kaprah tapi sudah terlanjur. Iya, sudah terlanjur di gitu masyarakat tuh. Nah, kit ambil kit ya. Nah, gitu. Biasanya kan gitu ya Mas. Sama kalau motor kan Honda. Ya. Iya, ambilkan kit Honda. Nah, langsung aja disemprot tangannya, langsung dilap-lapnya gitu kan, biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu ya rekan dengar ya. Jadi cara penyampaiannya itu harusnya benar gitu ya rekan dengar ya. Nah, kalau kalian mau sampo ya ambil sampo tanpa sentuhnya, jangan sampai kit aja. Nah, kalau karena diambilkan kawan yang silikon wax kah ya lah. Nah, salah pulang gitu kan. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi di sini karena di C3 ini banyak nih 40 produk gitu kan ya. Jadi jangan sampai salah sambat. Nah, kalau karena tire gel dianak di bodi kendaraan kan salah juga. Nah, seperti itu iya. Nah, gitu kan. Oke, Mas, harapan ke depannya nih Mas untuk produk ini nih apa? Ayo. Harapan ke depannya nih waktu kita nih agak-agak nih, jadi cepat-cepat. Harapan ke depannya sih Mas, bisa menjangkau lebih luas lagi. Kalau lewat marketplace memang sih kadang ada yang dari luar pulau. Cuma kan ibaratnya sedikit lah. Sedikit ya yang dari luar pulau ini ya.
Oke. Ini sistem promosinya nih Mas dari Masnya sendiri dari ini kan ada Shopee nih. Nah, seperti apa? Sampai nih di luar Kalimantan ini supaya lebih banyak juga nih sama kayak sebetulnya kami sudah berjualan sampai luar Kalimantan. Pernah kirim ke Lampung, ke Bogor, ke Medan, ke Nusa Tenggara pernah juga, cuma sayangnya event-event itu maksudnya penjualan itu ada pada saat event gratis ongkir. Kalau di Shopee itu kan ada 11, 22, 55. Ya itu 11 kan. Ya. Di situ baru terjadi. Makanya karena kita ini mohon maaf ya, kita ini jauh. Terus juga transportasi kurang memadai. Mohon maaf dibanding di Jawa ya maksudnya ya. Jadi ongkir tuh lumayan mahal. Bahkan di satu pulau aja kita kirim ke Kalimantan Utara itu ongkirnya 2 kali lipat daripada kirim dari sini ke Jakarta. Waduh. Itu ya. Padahal kita masih satu pulau. Iya. Sama Kalimantan Barat juga. Jadi penjualan kita cuma terbatas di Kalteng, Kalsel. Untuk yang setiap hari ya. Setiap hari di Shopee itu. Kalau misalkan Kalimantan ya timur juga ada tapi jarang. Kaltara, Kalbar tuh 1 kali aja kalau nggak salah. Di situ. Iya, ini masalah transportasinya ya, kan jalannya nih. Karena kita di Kalimantan kan. Iya, tahu-tahu aja. Ya, beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa nih ongkir paling mahal 20.000 dari ujung ke ujung. Misalkan dari Surabaya ke Banten itu paling 20.000. 20.000. Iya kan, itu kan jauh ujung ke ujung, barat ke timur kan istilahnya. Karena kan di sana ada sistem tol lah ya. Mereka ada kereta, ada bis, ada travel, mobil banyak segala macam. Iya. Tolnya juga sudah ada. Iya, itu yang mendukung ya. Iya, sangat mendukung ongkir. Makanya di sana murah ongkir. Tapi kalau di dalam daerah semacam di Kalimantan gitu ya, rekan-rekan, kalau kita melihat ongkirnya 2 kali lipat ya seperti itulah intinya gitu kan ya. Kita harus mengetahui zona kita ini di mana sih pertanyaannya gitu kan. Jadi kesulitan kami itu juga misalkan kami sebenarnya sangat menginginkan pangsa pasar di Pulau Jawa sebenarnya. Cuma sayangnya mereka itu nggak akan beli barang kita di sini. Karena ongkirnya. Orang Jawa itu ongkir 20.000 aja sudah istilahnya putaran rebana ya. Ya sudah nggak bakal mau. Beda sama kita orang di Kalimantan ini kan sudah terbiasa dengan ongkir mahal. Bahkan kita ngirim barang hampir setiap hari itu ada yang ongkirnya 60.000, 70.000 itu biasa. Biasa ya. Yang produk kita yang 5 liter. Itu ongkirnya 60.000, 70.000, tapi orang pasti beli karena di sini sudah terbiasa dengan ongkir yang mahal. Sementara di Pulau Jawa nih nggak bisa. Jadi itu kita agak terbatas penjualan nih karena masalah ongkir sebenarnya. Nah itu ongkirnya nih yang mahal ya, menjadi kendalanya nih ongkirnya itu tadi ya. Nah ini Mas ongkirnya ya dari sistem penjualannya ongkir ya kan, dari saat Masnya alatnya gitu kan ya. Nah ini yang menjadi jadi sebuah pemikiran ke depan gitu kan ya, rekan-rekan untuk C3 Indonesia ini seperti apa gitu kan ya. Nah, dalam alhamdulillahnya ini selama berjalan ini selalu menerima kritik dan saran ya Mas ya. Jadi siapa tahu gitu kan dari saran-saran yang ada itu bisa membuat kita terpikir caranya seperti apa gitu kan, menanggulangi kayak ongkir tadi, alat tadi gitu kan ya. Nah, itu ya. Oke. Nah itu semacam ongkir ya rekan-rekan, yang kenapa alasan dari Mas Erwin sudah bisa kita ketahui ya kan, bahwa kalau di dalam daerah itu kita mengetahui bahwa ongkirnya bisa 2 kali lipat gitu kan ya, dan untuk di luaran Jawa ya harganya segitulah intinya, tapi kalau kemahalan juga mereka berpikir kembali untuk membeli gitu ya. Pasti. Nah seperti itu. Nih tapi Mas, kalau bisa nggak sistemnya itu paketan gitu? Bisa. Kita memang ada jual paket produk, terutama untuk yang pelaku usaha ya, pencucian mobil, sepeda motor atau showroom atau itu kita ada harga khusus pasti. Karena mereka itu kan ada continuable-nya istilahnya, kan ada berkelanjutannya, pasti kita berikan harga yang khusus dibanding yang pemakaian pribadi pasti itu. Pasti itu kan. Ya, siapapun pasti begitulah. Pasti begitu ya Mas. Bukannya membeda-bedakan harga kan. Pasti semua seperti itu ya kan, kalau dunia bisnis ya Mas ya. Gitu kan ya. Kalau apalagi nih paketan lagi kan. Nah, banyak lah ya daripada yang lain gitu kan. Pasti ada harga miring-miringnya dikit lah. Jangan pun paketan ya, harga per produk pun bisa berbeda memang. Bisa berproduk ya. Iya, bisa berbeda antara pelaku usaha dengan pemakaian pribadi. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kalian yang
mungkin mau apa ya, semacam beli banyakan ya bisa aja gitu kan ya ke Mas Ya untuk Erwin. dijual lagi bisa juga. Bisa jual lagi ya. Oh pasti bisa. Resellernya kan ada tadi ya rekan dengar ya. Ada. Kalau mau jadi resellernya gimana Mas? Ya gampang aja sih kalau lewat Shopee ya istilahnya punya akun Shopee dulu pasti. Oh, akun Shopee. Akun penjual ya, bukan akun pembeli. Iya, pastinya akun penjual. Iya. Nah, jadi harus punya akun Shopee dulu ya. Iya, Nah, yang penjualnya. seperti itu ya untuk yang mau reseller gitu kan ya. Iya. Jadi kayaknya harus lihat daerahnya dulu ya Om ya. Iya. Kayak pasti. kita kan udah mungkin Iya, di iya. Banjar itu jadi biar nggak ke double-double. Iya. Pasti kan pendapatannya. kan Pendapatannya. Iya. Oke, tapi kalau untuk di Banjarbaru sudah ada, Tanah Laut sudah ada gitu kan ya. Banjarbaru ada tapi yang offline sih, Offline. online-nya belum jalan. Kalau yang Banjarmasin online-nya sudah jalan. Sudah jalan. Oke. Ya, itu di 3 daerah ini ya rekan dengar. Ya baru 3 inilah. 3 ini yang sudah ada gitu intinya gitu kan ya. Tapi untuk di daerah-daerah lain itu sistem langsung aja dikirim sama Mas Erwin dan Iya, juga Mas kami Rian. langsung ke lokasi. Ikut jadwal pas 2 minggu sekali itu. 2 minggu sekali. Nah, oke. Jadi 2 minggu sekali ya. Iya. Jadi satu kali jalan hari ini ke sini gitu kan ya, ke daerah Tapin lah ibaratnya gitu ya. Iya, kalau untuk rantau kita jadwal 1 bulan sekali. 1 bulan Per sekali. tanggal ya. 30 lah, 3 atau 31 biasanya. Oke, iya iya. Untuk daerah-daerah Tanjung sana Mas gimana? Ya itu lewat Shopee. Lewat Shopee Kalau juga? untuk arah ke Tanjung. Ya, tapi kalau Batu Licin kita travel biasanya. Oh, travel gitu ya. Oke. Jadi tidak usah risau ya rekan dengar kalau ada yang sudah berlangganan gitu kan sama C3 tapi produknya habis gitu kan ya. Silakan aja langsung ya kan ya. Sebelum kehabisan kalian pesan dulu gitu kan ya sama Mas Erwin. Oke. Ini kayaknya waktu kita nih sisa sedikit nih Mas Erwin dan Mas Rian gitu kan ya. Dan tentunya mungkin ada yang disampaikan kembali nih atau promosi nih untuk C3 Indonesia ini kepada masyarakat yang ada di Tanah Laut atau juga yang di luar Tanah Laut yang mendengarkan siaran kita di hari ini. Promosi atau gimana gitu yang ingin disampaikan atau juga nih kepada Disnakerin karena ini kan ada peran dari Disnakerin juga yang menyampaikan mas-masnya datang ke radio. Iya, betul. Untuk promosi ya, jadi produk C3 Indonesia adalah produk asli Pelaihari. Karena kami bangun usaha itu di sini dari awal. Iya. Jadi apa namanya mungkin banyak produk-produk di luar sana ya istilahnya mungkin lebih bagus, mungkin lebih murah pasti banyak. Cuma kita itu kan di sini selalu menggaungkan produk lokal, ya kan? Pakai produk pakai produk Indonesia misalkan. Ya, paling enggak pakailah produk tetanggamu sendiri lah. Nah, bujur. Iya itu sebenarnya lebih ke jangan kebanyakan kita kan cuma sebagai tagline aja tapi kita tidak jalankan istilahnya tuh kan. Kita juga perlu dukungan lah untuk warga-warga Tanah Laut terutama ya istilahnya kan untuk mendukung produk kami dan kami berharap juga produk kami bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang utama sebenarnya. Iya. Bermanfaat dan istilahnya memberikan kesempatan juga untuk membuka usaha misalkan kalau ada produk harian yang ada di Tanah Laut kan orang jadi berpikir bisa buka usaha cucian sepeda motor atau kalau punya uang lebih bisa pencucian mobil istilahnya car wash istilahnya kan bisa tuh kan jadi secara tidak langsung kita juga maunya memotivasi anak-anak muda yang nganggur bisa lah minimal buka usaha cucian sepeda motor lah ya kan untuk produknya kami istilahnya ada dan harga pun bersaing lah harga bersaing sudah enak ada produknya loh sini ya kan sisa kita aja yang membangun usahanya kita Mas lebih ke situ lebih ke mendukung juga apa namanya UMKM menumbuhkan UMKM lokal juga istilahnya kan. Jadi jangan sampai banyak alasan kada ada bisi gawian ulun jar banyak banget yang kada menerima ulun. Iya. Nah, cari ininya kitnya susah, cari sabunnya susah. Itu alasan. Alasan aja. Padahal di Pelaihari ada sudah C3. Ada ya. Kita istilahnya bisa ngantar juga kalau sekitaran Pelaihari. Nah, apalagi punya sudah kalau diantarakan lawan Mas Erwin kan enak aja gitu kan atau sama Mas Rian gitu kan ya. Betul. Nah, seperti itu rekan dengar. Jadi intinya buat kalian semua belilah produk-produk yang ada di daerah-daerah masing-masing terutama produk Indonesia gitu kan ya.
Nah, jadi ada jar emasnya tadi, belilah tetangga aja. Nah, itu semacam kayak tagline di IKM juga tuh, gelianan. Nah, gerakan membeli ampun kawan. Nah, itu kan jadi kalau kita membeli ampun kawan kan setidaknya kita juga membantu lah gitu kan ya untuk emasnya ini bisa apa ya lah memajukan lah dan bisa mengembangkan sebuah produk yang dia olah gitu kan sepertinya, dan juga perputaran duitnya itu di tanah laut juga rekeningnya. Betul, pasti itu. Nah, itu intinya. Jadi setidaknya kita itu bisa juga tuh andilnya dalam membangun tanah laut ini. Nah, seperti itulah. Dan juga Hutala, nah himung olahan tanah laut. Jadi kita harus himung nih, karena Mas Erwin dan juga Mas Rian mengolah semacam produk untuk pembersih kendaraan dan mobil gitu kan yang ada di tanah laut. Karena ini memang harus ada gitu kan ya untuk mempermudah gawian-gawian para paman-paman yang tukang pembersih atau juga bisa menumbuhkan sebuah pekerjaan. Nah, peluang usaha untuk orang lain, dan apalagi sekarang kan enak nih sudah ada sampo tanpa sentuh. Nah, jadi bubuhan pian sisa nyemprot-nyemprot aja lagi. Nah, gitu kan ya. Sisa apa ya lah menyiapkan tenaga, banyu dan juga mesin-mesin yang lain gitu kan, perlengkapan yang lain. Kalau untuk sabun-sabun yang lain itu sudah ada di Playahari. Nah, jadi tidak ada alasan lagi gitu kan ya lah kededa lagi nih yang berjual ini tuh ya. Nah, harganya larang benar. Wah, jangan sampai jual gitu ya lah. Karena memang sesuai dengan apa ya lah risetnya tadi yang tentunya berulang gitu kan ya. Karena memang tidak kayak tidak mudah gitu loh Mas lah, tidak mudah dalam membuat sebuah produk dari C3 ini rekan dengar. Perlu eksperimen-eksperimen yang tentunya dan juga pemikiran-pemikiran dan juga turun ke lapangan gitu kan ya untuk menyambut saran masukan dari kawan-kawan. Nah, itu tidak mudah intinya ya. Jadi makanya kenapa itu harganya mungkin ya sesuai dengan kata Mas Erwin tadi, tidak memberatkan dan tidak merugikan Masnya juga gitu kan ya. Nah, sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian bingung mau usaha apa, nih bisa nih dipakai untuk cucian gitu kan ya, cucian mobil dan kendaraan. Nah, kalau ada rezeki yang berlebih. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, Mas Erwin dan Mas Rian, kayaknya kita sudah di penghujung acara nih, sudah hampir 1 jam gitu kan ya kita berbicara di sini gitu kan ya. Dan tentunya mudah-mudahan ini awal kita bertemu, dan mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya lagi dari Disnakarin. Biasanya 2 kali 3 kali lah datang ke sini lagi. Ini kan awal nih masih, jadi kita umum-umum aja gitu kan ya. Dan perkenalan dulu C3 ini apa gitu kan kepada masyarakat, bahwa C3 ini adalah clean, care, dan clear ya kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi produknya ada tire gel, tire gel, sampo tanpa sentuh, engine decrasher ya kan ya, dan car cleaner, kompon ya kan ya, dan juga yang lain-lainnya yang tentunya ada fungsinya masing-masing. Nah, jadi kalian sisa pilih mau yang mana tadi. Oke. Ada yang disampaikan lagi Mas Erwin? Sebelumnya terakhir nih kami berterima kasih sekali pasti untuk LPPL Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut karena sudah berkenan mengundang kami C3 Indonesia untuk istilahnya mungkin promosi juga ya, gratisan untuk memperkenalkan juga karena memang dari awal nih kami nggak pernah berpikir sampai ke sini ya, karena fokus saja kita ke penjualan aja gitu. Ya intinya kan bisa bermanfaat juga produknya buat orang lain itu sebenarnya. Iya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Iya, rekan dengar, itulah intinya dari produk C3 Indonesia yang mana hari ini kita memperkenalkan, yang mana intinya dari tujuan Pojok IKM itu adalah memperkenalkan produk ini gitu kan ya. Betul. Dan juga mempromosikan yang pada intinya sudah tersampaikan bahwa C3 Indonesia ini ada di tanah laut. Itu intinya gitu kan ya. Dan juga penjualannya juga di tanah laut, dan buat kalian yang mau beli banyakan oke aja di Shopee ada juga gitu kan ya. Itu namanya C3 Indonesia. Untuk alamatnya kalau di tanah laut yaitu tadi di Kelurahan Karang Taruna. Di Karang Taruna. Oke, di situ ya. Nah, cari aja nama Mas Erwin atau juga chat di Shopee aja. Shopee di chat nanti gampang. Iya, kita kasih nomor kita nanti. Nah, nomor WA-nya ada di situ. Karena nggak ada
spanduknya nggak ada pelangnya. Oh, nggak ada Kita pelangnya. kayak gudang aja sebenarnya. Iya, karena kan jual online sama iya. keliling kan. Keliling. Jadi kayak distributor aja sebenarnya. Oke. Jadi seperti itu ya rekan dengar, semacam distributor kata beliau ya. Nah, jadi kalau ada yang lain kan hanya membuka usaha, nah bingung cari sabun-sabunnya di mana. Nah, ini bisa di C3 Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Erwin dan Mas Rian. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan tentunya di jam yang sama gitu kan ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia, terutama yang ada di tanah laut gitu kan ya. Oke, saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga mohon undur diri. Iya. Ya, saya Erwin. Ya, dan juga saya Rian. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.